Puji syukur pada kesempatan sore ini kita akan awali ibadah pendalaman Alkitab. Sebelum kita melakukan ibadah ini, mari kita angkat pujian yang berkata, Kau tetap Allah. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, semua berkejar, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tak ada yang lain, hanya semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui Tuhan. Pada sore ini Tuhan kami akan melakukan ibadah pendalaman Alkitab, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Kau pakai semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji syukur kita telah diberkati Tuhan. Sepanjang hari Tuhan masih cinta dengan kita semua. Kita akan pujikan pujian yang berkata, segala puji syukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah.
Tuhan, kita telah banyak memuji dan besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkat Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatimu, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Waktu selanjutnya kami serahkan hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita satu di dalam doa.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kami kesempatan, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu akan terus membawa kami untuk kami semakin dekat, kami semakin setia di dalam kami mengiring akan Engkau. Urapi pakai hamba-Mu Tuhan, bahkan sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan kiranya menolong kebenaran firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mau terima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore saya ucapkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti ibadah online, saya percaya kita semua, kita dalam keadaan yang baik, amin. Kita selalu sehat, kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan satu tema, yaitu terus maju dengan Tuhan. Ya, sering kali kita mendengar bahwa ada istilah begini, saudara, sekali menjadi anak Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan. Bahkan sering kita berkata, ya, ada teman saya, dia sering mengeluarkan statement dalam statusnya, baik di FB, ya, dia katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini mungkin menjadi pengakuan kita, dan tentunya ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita mau terus bersama dengan Tuhan, bahwa hidup kita akan terus dekat dengan Tuhan. Tetapi sering kita melihat, ya, ada banyak orang hanya bisa berkata demikian ketika mereka berada dalam keadaan yang bisa dibilang keadaan yang baik. Atau mungkin mereka bisa berkata demikian karena mereka sedang dalam keadaan yang bahagia. Tetapi menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan? Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan? Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Apakah kita masih bisa berkata bahwa saya akan terus menjadi anak Tuhan? Apakah kita bisa berkata bahwa saya akan terus percaya kepada Tuhan? Apakah kita akan berkata saya akan terus dan terus mengikut Tuhan? Kita lihat banyak contoh, ya. Banyak contoh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit yang melupakan Tuhan. Karena dengan keadaan-keadaan, dengan situasi-situasi yang sulit yang dihadapi. Apalagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang adalah masa-masa yang bagi kita anak Tuhan, itu merupakan tantangan buat kita. Gereja Tuhan harus menghadapi satu keadaan. Bersyukur kalau saat sore hari ini kita masih bisa menyaksikan acara ibadah lewat online. Bersyukur ada gereja-gereja yang masih bisa terbuka untuk diadakan ibadah. Tetapi ada juga gereja yang masih tutup sampai saat ini dengan keadaan pandemi. Bahkan banyak orang yang sebenarnya sudah bisa datang kepada Tuhan, tetapi dengan alasan-alasan tertentu sehingga membuat mereka belum bisa datang ke gereja. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan sore hari ini akan membawa kita, ya, untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita
belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan terus maju dengan Tuhan. Poin yang pertama saudara, yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat sore hari ini, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Poin yang pertama yang kita perhatikan di sini dalam ayat ini ya, bagaimana supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan terus maju dengan Tuhan. Yang pertama di sini firman Tuhan jelas mengatakan ya, bahwa kita akan selalu memandang kepada Tuhan. Amin. Kita akan selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun saudara, memang secara manusia kita tidak bisa melihat bagaimana pribadi Tuhan itu. Kita tidak bisa melihat keberadaan Tuhan itu seperti apa. Tetapi saya percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan Dia senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan katakan dalam ayat ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Tidak melihat keadaan, tidak melihat situasi yang menjadi tantangan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada pujian lama saudara yang sering kita nyanyikan ya, pandang terus kepada Yesus ya. Kita mau pandang kepada Tuhan. Kita mau melihat Dia. Tidak melihat yang di belakang, tidak melihat ke kanan ke kiri, tetapi melihat ke depan. Melihat kepada Tuhan. Atau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus juga, dia memberikan penyampaian buat kita bagaimana supaya hidup kita juga kita mau mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, suratan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini juga mengingatkan kita. Ya, kita tidak usah mengingat masa lalu. Kita tidak usah mengingat hal-hal yang di belakang, tetapi kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita memandang kepada Dia. Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Allah yang menjadi sumber dari segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita akan terus maju di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita terus maju dengan Tuhan, tetap kita memandang kepada Tuhan. Amin. Tetap kita melihat Dia. Tetap kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya kalau kita selalu memandang kepada Tuhan, ya, kita akan melihat perkara-perkara yang besar.
Kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Poin yang kedua, saudara. Bagaimana supaya orang percaya bisa terus maju dengan Tuhan? Yang kedua, di dalam Roma pasal yang keempat, suratan Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang kedua, supaya kita terus maju dengan Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, kita tidak boleh bimbang. Amin. Jangan sampai kita ragu dengan Tuhan, ya. Di dalam kita mengiring Tuhan, jangan sampai kita ada keraguan-raguan, atau dengan kata lain, jangan kita bimbang, ya. Kita lihat ayat ini ayat yang tidak asing, ya. Bagaimana Abraham dia menerima janji Tuhan. Bahkan dikatakan dia sebagai bapa dari orang yang percaya, bapa orang beriman. Di dalam ayat yang kita sudah baca, ayat yang ke-19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Keadaan pandemi banyak membuat orang harus hidup dalam keraguan-raguan. Ada banyak orang yang hidupnya diombang-ambingkan dengan situasi sekarang. Tetapi saya percaya kita yang menyaksikan acara ini, kita yang mengikuti acara ini, kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, supaya kita tidak bimbang. Amin Bapak Ibu, amin saudaraku. Jangan kita ragu. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Kita lihat Abraham, ya. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan. Walaupun saat itu usianya sudah tua, tetapi dia tidak bimbang. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap percaya kepada Allah. Bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan Tuhan tepati. Untuk kita maju dengan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah bimbang. Tetap memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dunia ini tidak ada kepastian, ya. Sehingga banyak orang masih mengalami keraguan-raguan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, kita yakin di dalam Yesus ada kepastian. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan pernah bimbang di dalam mengiring Tuhan. Jangan pernah ragu di dalam mengiring Tuhan. Ya, kita terus maju dan kita punya keyakinan yang kuat. Kita pegang janji Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Akan Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, poin yang ketiga. Bagaimana supaya kita terus maju dengan Tuhan. Orang yang maju dengan Tuhan, ya, dia akan terus melangkah. Dia akan terus berjalan dengan Tuhan. Amin. Dalam poin yang ketiga ini, kita bisa membuka di dalam
Mika pasal yang keempat. Saya ingat ayat ini merupakan tema gereja mungkin 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Biarlah ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Di dalam Mika pasal yang keempat, Mika pasal yang keempat ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Haleluya. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Orang yang mau maju dia akan terus bersama dengan Tuhan. Orang yang mau maju dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu tidak mudah saudara untuk kita melangkah ya. Untuk kita berjalan ya, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin banyak godaan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi kembali lagi ya, kita mau berkomitmen dengan Tuhan supaya hidup kita tetap maju dengan Tuhan ya. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap melangkah dengan Tuhan ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan ya. Ada banyak orang berkata, saya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Saya tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Saya tidak mengalami ini, saya tidak diberkati dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah dia berjalan bersama dengan Tuhan? Bukan Tuhan yang meninggalkan. Tetapi seringkali kita lupa kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita lupa kita kurang setia kepada Tuhan. Tetapi biar lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita akan terus berjalan. Kita akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya hidup kita tetap maju ya. Maju itu kan ke depan saudara ya. Orang yang maju pasti dia akan terus melangkah ke depan. Sekalipun ada tantangan, tetap melangkah ke depan. Sekalipun ada godaan, tetap melangkah ke depan. Tetap melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Tentunya saudara, orang yang melangkah bersama dengan Tuhan, dia akan terus memegang tangan Tuhan ya. Bukan hanya Tuhan pegang tangan kita, tapi kita juga berkomitmen untuk memegang tangan Tuhan. Sekalipun kita tidak memegang ya, kita tidak melihat dia dengan kasat mata kita ya, seperti kita mungkin memegang anak kita ketika kita berjalan dengan mereka. Tetapi kita percaya kalau kita berpegang kepada Tuhan lewat firman Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan akan nyatakan. Kita akan terus maju. Menjadi anak Tuhan yang tetap maju. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Mungkin orang berkata ada banyak hal ya. Ada banyak kejadian-kejadian yang menimpa bangsa kita. Tidak sedikit ada anak-anak Tuhan yang harus kembali kepada Bapa. Yang mungkin sampai di situ kehidupan mereka yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup, ya, bawa hidup kita untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan harus tetap maju apapun situasi kita. Karena saya percaya Tuhan melihat semuanya itu. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur pasal yang ke-37. Saya senang dengan ayat ini saudara. Dan seringkali ayat ini juga kita sampaikan lewat pujian kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
ayat yang ke-24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap maju di dalam Tuhan. Tetap berkomitmen bahwa kita akan terus melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Dan sebagai anak Tuhan, jangan pernah sekali-kali tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi 3 hal ini saudara yang kita bisa pelajari lewat firman Tuhan. Untuk kita terus maju dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita tetap memandang kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Banyak yang ditawarkan oleh dunia. Banyak hal yang bisa kita lihat di dalam dunia ini, ya. Ada banyak kesusahan, ada banyak kesedihan, bahkan ada banyak juga kesenangan. Tetapi ingatlah itu hanya sementara. Tetapi kalau kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, tetap memandang Tuhan, ya. Kita yakin kuasa Tuhan akan terus Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap maju di dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu jangan pernah kita bimbang. Jangan pernah ragu dalam mengiring Tuhan. Jangan kita pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah bimbang di dalam mengiring Tuhan. Tetap yakin, tetap percaya kepada Tuhan. Supaya hidup kita akan terus maju di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita terus melangkah atau berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang melangkah, orang yang berjalan dengan Tuhan akan melihat perkara-perkara yang besar. Akan terus mengalami kuasa, kasih, mujizat, kebaikan, pertolongan. Dan masih banyak hal lagi yang Tuhan akan nyatakan. Menjadi pribadi yang melangkah, menjadi pribadi yang berjalan bersama dengan Tuhan. Biar lewat firman Tuhan pada sore hari ini membawa kita untuk kita terus maju di dalam mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan boleh meneguhkan hati kita. Firman Tuhan boleh menguatkan kita. Ada banyak tantangan yang kita hadapi saat-saat ini. Tetapi biar lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini membawa kita untuk kita semakin maju di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya hidup kami terus maju di dalam Engkau. Kami sadar Tuhan ada begitu banyak hal yang membuat kami seakan-akan kami berhenti di tengah jalan. Seakan-akan kami mau mundur. Tetapi biar lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini membawa kami Tuhan untuk kami selalu memandang kepada Engkau. Membawa kami untuk semakin kami tidak bimbang di dalam kami mengiring Engkau. Tetapi kami mau terus percaya, mau terus yakin kepada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan membawa kami untuk selalu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami berjalan dengan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami berjalan sendiri, mengandalkan kemampuan kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Biar Engkau terus mendapati kami, untuk kami tetap setia di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati umat-umat Tuhan jemaat yang mengikuti ibadah online sore hari ini. Mereka yang sudah beribadah, mereka yang sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah keberkatan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tuhan semakin menguatkan iman percaya mereka. Dan mereka mau terus setia di dalam mengiring akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan.
dan kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.